saja. Ia dirawat oleh tangan yang peduli sejak usia sedini mungkin. Di TK Yari School, kami percaya bahwa karakter cinta bumi, kreativitas, dan kolaborasi adalah fondasi terbaik untuk masa depan. Perjalanan ini dimulai sejak tahun 2016. Kepedulian kami terhadap meningkatnya permasalahan sampah memicu lahirnya sebuah ide besar. Namun, sebelum inovasi ini lahir, edukasi lingkungan hidup di sekolah masih dilakukan secara sederhana, terbatas pada cerita, gambar, dan percakapan singkat di dalam kelas. Kami menyadari anak-anak membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar cerita. Mereka butuh pengalaman nyata. Tentu, mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Tantangan terbesar kami adalah bagaimana mengemas isu sampah menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak usia dini. Melalui berbagai uji coba sejak tahun 2023, kami mengintegrasikan ide ini ke dalam proyek yang kini bertransformasi menjadi program co-kurikuler yang berkelanjutan di bawah payung kurikulum Merdeka. Lahirlah Pesona Karya Lindungi Bumiku, sebuah inovasi pembelajaran ramah lingkungan yang mengubah wajah kelas kami. Pembelajaran yang dulunya pasif, kini berubah signifikan menjadi aktif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan. Inovasi ini bergerak dengan tujuan yang jelas, mengintegrasikan pendidikan lingkungan dengan pengalaman nyata, mengubah barang bekas menjadi media belajar dan karya seni bernilai, mengembangkan kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis anak, serta mengenalkan nilai entrepreneurship sederhana melalui pameran karya mereka. Salah satu pengembangan utama inovasi ini adalah penguatan literasi dan numerasi anak secara kontekstual. Kami memanfaatkan barang-barang tidak terpakai untuk membangun taman literasi numerasi sekolah. Di taman ini, barang bekas disulap menjadi lingkaran angka, tutup botol menjadi media berhitung, dan kardus bekas bertransformasi menjadi papan cerita. Anak-anak belajar mengenal huruf, kata, dan konsep matematika dasar melalui bermain dengan media nyata yang ramah lingkungan. Berawal dari sebuah mimpi sederhana, mengubah sudut kosong ini menjadi ruang penuh makna, bukan dengan biaya mahal, tapi dengan tangan-tangan yang peduli. Seringkali kita hanya melihat sudut yang kosong sebagai ruang yang mati, dan barang-barang bekas ini sebagai beban yang tak berarti. Padahal di tangan yang tepat, setiap inci lahan dan setiap keping material adalah peluang untuk menumbuhkan cinta anak-anak pada aksara dan angka. Perubahan besar tidak dimulai sendirian. Di sini, setiap tangan punya peran. Guru, staf, hingga jemari kecil murid kita menyatukan energi untuk satu tujuan. Karena taman ini bukan sekadar bangunan fisik, tapi simbol kerja keras kita bersama. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kehadiran orang tua membuktikan bahwa jarak antara sekolah dan rumah hanyalah sebuah pintu yang selalu terbuka. Dukungan tulus ini adalah fondasi yang kuat untuk tumbuh kembang anak-anak kita. 2 tahun berjalan, dampak positif mengalir ke seluruh ekosistem sekolah. Bagi peserta didik, mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih aktif, percaya diri, kreatif, dan memiliki karakter peduli lingkungan yang kuat. Bagi guru, memicu kreativitas untuk terus berinovasi dalam merancang pembelajaran. Bagi sekolah, terbentuknya budaya ramah lingkungan dengan meminimalkan barang sekali pakai. Bagi orang tua dan masyarakat, membangun sinergi yang kuat dalam melanjutkan pendidikan karakter anak hingga ke rumah. Pesona Karya Lindungi Bumiku adalah bukti nyata bahwa pendidikan anak usia dini adalah langkah awal yang kuat untuk menciptakan generasi masa depan yang mencintai buminya. Jadi tadi anak-anak sempat kayak runding bersama tentang perlindungan alam. Ada banyak hal yang mereka tahu mereka harus melakukan, seperti mengurangi
plastik, sampah plastik, atau kita pakai kendaraan, kita bermobil atau bermotor menggunakan bensin banyak. Tapi apakah kita memang bersedia untuk mengurangi konsumsi itu, konsumsi plastik atau konsumsi bensin untuk jaga lingkungan? Ya, nah itu sulit. Lebih bagus menurut Mami sih kita jujur aja kalau itu sulit, supaya kita bisa mensupport satu dan yang lain yang memang sedang berusaha. Jadi daripada kita belajar, oh saya berkata aja, saya bisa, saya mau, saya bersedia. Tapi kalau kita memang sedang melakukannya, nah itu kita harus tepuk tangan. Sejak inovasi pesona karya ini diterapkan, atmosfer mengajar kami di TK Yari berubah total. Dulu kami sering terpaku pada buku cetak, tapi sekarang kami tertantang untuk selalu kreatif. Melihat anak-anak begitu bahagia belajar, berhitung, dan membaca di Taman Literasi Numerasi dari barang bekas, membuat kami sesama guru makin kompak, saling bertukar ide, dan terus bersemangat menciptakan media belajar baru setiap harinya. Oke, setelah saya melihat dari TK Yari, dari sekolah Yari, tentang penggunaan sampah barang-barang bekas, nah itu sangat menarik sekali ya. Nah mungkin karena kita perlu juga jadi untuk berinovasi, membuat kreativitas dari barang-barang sederhana, barang-barang bekas yang biasa ditemukan dari sekolah atau di lingkungan anak. Nah itu bisa kita pakai lagi untuk membuat sebuah materi pembelajaran. Nah mungkin kedepannya juga nanti saya juga akan mau memberikan juga edukasi ini kepada guru-guru. Semoga guru-guru juga akan lebih kreatif lagi. Oke, keren banget. Menurut saya, pengelolaan sampah di TK Yari ini memang layak ditiru oleh sekolah-sekolah di sekitar TK Yari. Karena TK Yari telah lama memulai kegiatan pengelolaan sampah ini. Saya lihat adanya kegiatan bazar, banyak memanfaatkan hasil-hasil karya dari pengelolaan sampah. Itu memang nyata. Kemudian juga kegiatan ini harusnya ditiru juga oleh sekolah-sekolah di Kecamatan Padang Utara. Apalagi adanya program Padang Sehat, Padang Bersih, itu juga bagus ditiru oleh seluruh TK se-Kota Padang. Karena program unggulan Kota Padang, Padang Sehat, Padang Bersih, Padang Juara. Mari bergerak bersama, menginspirasi, dan membangun budaya cinta lingkungan demi menjaga bumi bagi generasi mendatang.